Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meda Pasha. Saya dari kelompok kuesioner, di mana ada 3 anggota kelompok. Yang pertama Meda Pasha, saya sendiri, terus ada Dian Atika dan Mira Sartika. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan karya tulis ilmiah. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang ada 4 jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada makalah, terus ada skripsi, ada tesis, dan ada juga kertas kerja. Yang pertama makalah. Makalah itu biasanya sudah familiar kita dengar, dan biasanya untuk mahasiswa sering diberi tugas untuk membuat sebuah makalah. Jadi mungkin setiap mahasiswa sudah pernah membuat makalah, jadi sudah tahu struktur-struktur dalam penulisan karya, dalam penulisan makalah. Secara isi, makalah ini membahas tentang topik permasalahan, dibuat berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Terus yang kedua ada skripsi. Skripsi ini adalah sebuah syarat yang wajib dibuat oleh strata 1 atau S1. Penulisannya berdasarkan penelitian atau kajian. Terus yang ketiga ada kertas kerja, di mana kertas kerja ini ditulis lebih detail dan tuntas. Sumber referensinya diambil dari seminar atau webinar ya. Terus yang terakhir ada tesis. Tesis adalah sebuah syarat yang wajib ditulis oleh strata 2 atau S2. Hampir sama dengan skripsi, tapi biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa karya yang mengambil pelatihan. Terus selanjutnya ke proses penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu kita harus menentukan tema penelitian. Tema merupakan inti dari tulisan karya tulis ilmiah. Pilihlah tema sesuai dengan yang dikuasai peneliti. Artinya, kita memilih tema apa yang benar-benar kita tahu. Misal kita memilih tema tentang lingkungan, berarti kita sudah paham materi tentang lingkungan. Kenapa kita harus memilih tema sesuai dengan dikuasai peneliti? Agar kita lebih mudah untuk membuat sebuah argumen atau membuat sebuah penelitian. Yang kedua, membuat kerangka penelitian. Kerangka ini dibuat untuk membantu memudahkan dalam penulisan ya. Terus membantu penulis dalam membatasi tulisannya sehingga tema tersebut tidak keluar dari pembahasan utama. Misalnya kita membahas tentang lingkungan dan melenceng ke tentang sampah misalnya, berarti kan kita butuh yang namanya kerangka penelitian untuk membatasi apa saja yang harus kita bahas tentang misalnya penelitian tentang lingkungan. Berarti kita harus membahas tentang apa itu lingkungan, terus kita akan meneliti tentang lingkungan, begitu ya. Terus yang ketiga ada menyiapkan alat dan bahan dalam penelitian. Bahan dapat berupa jurnal, buku, karya ilmiah lainnya seperti artikel. Kenapa kita harus menyiapkan sebuah bahan ya? Misalnya ini berupa jurnal atau berupa buku. Karena kita akan memudahkan kita untuk penelitiannya. Misalnya kita sudah mengambil data di lapangan. Nah, ketika kita sudah mengambil data di lapangan, kita sesuaikan dengan jurnal atau buku. Apakah yang kita teliti ini memang benar-benar sesuai dengan teori atau tidak gitu. Kemudian terakhir adalah melakukan survei lapangan, di mana survei lapangan ini tuh untuk mengamati objek yang akan dijadikan sebuah permasalahannya. Ketika kita sudah melihat objek atau mengamati sebuah objek, maka kita akan menetapkan masalah yang akan dibahas di karya tulis ilmiah.
Baiklah, di sini saya dan Atika akan menjelaskan tentang proses penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu mencari dan mengumpulkan referensi. Menulis karya ilmiah juga membutuhkan referensi yang membantu penulis karya ilmiah. Mencari, mengumpulkan, dan membaca berbagai referensi yang berhubungan dengan karya ilmiah yang sedang ditulis akan membantu penulis dalam mendapatkan pengetahuan baru dan referensi dalam menulis karya tulis ilmiah. Kemudian hipotesis. Dalam menulis karya ilmiah, penulis juga harus menuliskan hipotesis berdasarkan tema penelitian yang sudah ditentukannya. Selanjutnya, rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan kerangka yang dibuat oleh penulis sebagai rencana penelitian yang menggunakan metode penelitian yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang sesuai. Hipotesis dan pertanyaan dalam karya tulis ilmiah akan terjawab jika gunakan metode yang sesuai, misalnya metode kuantitatif dan kualitatif. Ada pengumpulan data dan analisis. Data dilakukan berbagai cara, salah satunya wawancara dan interview. Selanjutnya ada pengambilan kesimpulan. Buat kesimpulan dari data yang dapat dianalisis. Bagian ini dari sebuah ringkasan, tapi jawaban singkat dari hipotesis. Dan yang terakhir ada penutup dan saran. Saran dibuat dari kesimpulan. Saran berupa masukan untuk objek atau isu penelitian dan melihat kekurangan yang